Nah, jadi boleh saja dibedakan. Kotak itu diberi yaitu dua sisi atau diberi tulisan, ini infak peruntukannya untuk apa, ini sodako peruntukannya untuk apa. Tapi kalau pilihannya cuma dua, antara sodako dan infak, maka sebenarnya nggak perlu. Yang harus dibedakan itu adalah antara zakat dan infak. Itu. Jadi ini zakat berarti wajib, berarti tidak boleh keluar dari 8 golongan. Nanti ketika nyalurkan nggak boleh. Anak yatim itu tidak masuk 8 golongan. Maka tidak boleh uang zakat yang dimasukkan ke kaleng itu tulisannya zakat, tapi untuk bantu anak yatim. Nggak boleh. Yatim tidak masuk 8 golongan. Kecuali kalau yatimnya yatim yang miskin. Yatim kaya ada enggak? Anak yatim kaya? Ada, banyak. Jadi kita bantu dia bukan karena faktor yatimnya, tapi karena faktor miskinnya. Dibedakan bukan infak sodako kotaknya, tapi zakat sama infak, atau zakat sama sodako sunnah. Nah itu aja boleh. Yang benar itu zakat sama infak gitu aja. Ya. Adapun kalau orang sodako masuknya ke infak. Sodako sunnah. Adapun kalau dia ini adalah sudah dihitung, karena zakat itu disebut zakat syaratnya dua. Yang pertama yaitu sudah berjalan 1 tahun haul. Yang kedua setara dengan nisab 85 gram emas. Maka itu namanya zakat. Kalau kurang dari itu, misalnya bisa enggak Ustaz, orang itu penghasilannya miliaran tiap tahun tapi dia enggak zakat, enggak kena zakat? Bisa, karena sebelum setahun rizkinya uangnya dibagi-bagikan. Sebagaimana para alim ulama dulu ada, yaitu punya penghasilan miliaran. Nah, ukurannya dinar ya, bukan rupiah. Anggap itu miliaran, ternyata sebelum setahun sudah habis. Diberikan ke Imam Malik sekian, diberikan ke ini sekian. Jadi belum waktu hitungan setahun sempurna, sudah nggak ada uangnya, nggak kena zakat. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dibedakan zakat sama infak saja, gitu ya. Kalau infak sama sedekah nanti rancu. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Ya silakan, Pak. Ustaz bilang kalau definisi hewan yang halal untuk dimakan kotorannya dan najis, Ustaz. Bagaimana dengan hewan peliharaan, Ustaz? Kucing. Kucing sama burung. Kucing sama burung. Baik. Barakallahu fiik. Nah, kucing dengan burung. Kucing dulu ya, untuk kucing. Kucing ini ulama beda pendapat, khusus kucing. Saya nggak berani deh. Silakan Bapak Ibu mau pilih pendapat yang mana, karena dua pendapat ini sama-sama kuatnya. Sebagian ulama mengatakan kotoran kucing itu tidak najis, karena Nabi sendiri yang mengatakan. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Karena dia tinggal hidup di sekitar kita, sehingga dalam hal ini maka kotorannya tidak najis. Wallahu a'lam. Ada ulama yang lain mengatakan kucing binatang yang haram bertaring untuk dimakan, berarti kotorannya najis. Sehingga kotoran kucing apabila terkena ke pakaian kita, maka pakaian kita najis. Silakan Bapak Ibu dari dua pendapat ini mau pilih yang mana, ya. Wallahu a'lam. Saya tidak mengarahkan harus pilih pendapat tertentu, karena dua-duanya sama kuatnya, sama rojinya. Wallahu a'lam. Bahkan di antara yaitu ustadz kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu juga ada perbedaan. Contoh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan kotoran kucing itu tidak najis ya. Tapi Ustadz yang lain mengatakan najis. Wallahu a'lam ya. Baik, ini sama-sama orang berilmu ya, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun burung, dilihat burung apa dulu ini. Kalau burung gagak ini termasuk burung yang wajib dibunuh. Meskipun di tanah haram, sekalipun kita pakai baju ihram. 5 hewan yang wajib dibunuh. 5 hewan. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking, yang ketiga tikus. Ini malah melihara hamster. Nggak boleh. Hamster satu spesies sama tikus, gak boleh dipelihara, harus dibunuh ya, tikus. Yang keempat burung elang, yang kelima burung gagak. Itu elang 5. Nambah 1 riwayat Muslim, cicak, binatang yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Yang pertama empat hewan. 1 katak kodok, nggak boleh, karena hewan yang paling banyak berzikir, suaranya ini zikir, bertasbih. Lah ini malah dijadikan suiki.
Dibunuh aja tidak boleh. Kok enak, nggak boleh. Hati-hati. Ya. Terus yang kedua semut tidak boleh dibunuh, disemproti, disiram, nggak boleh. Loh Ustadz, semut merah, meskipun semut pink sekalipun tetap tidak boleh, meskipun semut pink. Kasih kapur apa itu? Kapur semut, atau disapu ya balik lagi. Ya memang gitu, karena hewan yang paling banyak berzikir. Yang ketiga burung hudhud, yang keempat burung surot. Seperti apa burung surot? Seperti ini lah, kutilang. Jadi kepalanya hitam, sisa badannya abu-abu. Nah itu seperti itulah. Itu burung yang tidak boleh dibunuh. Hudhud sama surot. Pernah tahu burung hudhud? Mudah-mudahan kalau memang keadaan membaik, panjenengan ditakdir umroh plus Palestina. Kenapa? Karena hanya di Palestina pernah saya lihat di halaman Masjidil Aqsa, waktunya habis sholat subuh itu ya, waktu itu Desember Januari, dinginnya luar biasa. Itu burung hudhud itu ada di pelataran, cantik burungnya, cantik. Perempuan berarti. Indah aja ya, indah ya. Luar biasa. Coba lihat di Google, burung hudhud bagus ya, nggak boleh dibunuh itu, nggak boleh. Adapun yang lain itu boleh dibunuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu Pak ya, wallahu a'lam. Ini pertanyaan, apakah ada Quran atau ayat yang mendahulukan bekerja dulu baru bertawakal? Nih. Tolong urutkan 3 kalimat di bawah ini. Urutkan. Yang bisa jawab berangkat umroh hadiahnya. Dengan syarat sudah terdaftar di travel itu. Urutkan, pilih 3 kalimat di bawah ini. Yang A adalah doa, ikhtiar usaha, tawakal. Yang B, ikhtiar usaha, lalu kemudian hasil usaha tawakal ditutup dengan berdoa kepada Allah. Yang C, ikhtiar usaha, terus kemudian doa, hasilnya tawakal. Yang jawab A angkat tangan, yang jawab B angkat tangan, yang jawab C angkat tangan. Yang benar adalah A. Doa dulu, terus ikhtiar, terus tawakal. Ya, doa dulu, ikhtiar. Kenapa kok doa dulu? Karena Nabi pernah bersabda, doa itu perisai. Perisai itu tameng. Saya tanya, orang kalau perang tamengnya dipakai dari awal apa setelah perang baru dipakai tamengnya? Ya sebelum perang sudah dipakai tamengnya. Seperti itu. Makanya orang mau keluar rumah ada doanya tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan ada doanya. Mau makan. Bayangkan, mengawali sesuatu itu harus doa. Setelah doa, ikhtiar kerja. Setelah hasil kerja, pasrah. Nomor 3, tawakal kepada Allah. Lah kayak apa bentuk tawakalnya? Nantikan kajian pada berikutnya. Ya, karena itu nanti masuk nomor 10 tawakal itu. Setelah takwa itu tawakal. Wallahu alam wabishawab. Ya, yang lain tadi ada? Ya, silakan terakhir penutup. Terakhir, ayo Pak. Ali pertanyaan WA apa? Nah, Yang dolim. Nah, baik, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu sekalian, taat kepada suami ada syaratnya. Taat kepada orang tua ada syaratnya. Taat kepada ulil amri pemerintah ada syaratnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya biduni syarat, nggak pakai syarat. Sami'na itu kepada Allah dan Rasul, nggak pakai syarat-syaratan, nggak pakai. Tapi kalau sama orang tua selama perintahnya itu baik, bukan yang melanggar syariat, kita taati, meskipun dia zalim. Tapi nyuruh kita kebaikan, meskipun dia zalim. Gak pernah ngopeni anak, gak pernah didik anaknya. Contoh Ustaz ada enggak contoh orang tua zalim? Banyak.
Banyak suami kalau sudah menceraikan istrinya, anaknya tidak dikasih nafkah, itu zalim. Namanya suami harus ngasih nafkah. Maaf ya, maaf ini, ngasih nafkah anaknya harus, pendidikan, nafkah. Ya mohon maaf, mantan istri itu ada, mantan anak tidak ada. Karena istilahnya wong cerai wes dewe-dewe, enggak. Kau punya kewajiban ngasih nafkah sama istrimu, kecuali kalau dia sudah nikah, beda lagi. Tapi anak tetap dikasih nafkah. Sedangkan bapak sambung tidak wajib ngasih nafkah sama anak ini, tidak wajib. Misalnya nih, saya menikahi janda, amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin. Janda ini punya anak. Iya. Janda ini punya anak. Tidak wajib saya ngopeni anak ini. Nggak ngasih, tidak wajib. Yang wajib itu bapak. Kecuali kalau bapaknya tidak ngasih nafkah, itu kebaikan suami sambungnya saja, kebaikan nyekolahkan, kebaikan fadilah tersendiri. Tapi kalau misalnya dia, lo ndak tutup kewajibanku, betul itu syariatnya begitu. Benar. Dicatat sih jangan keren. Itu jadi ada laki-laki itu kalau sudah cerai, ya kamu sendiri aku sendiri, lo ndak, anda itu zalim. Lah harus taat ya, selama perintahnya itu baik, perintahnya baik. Terus kemudian ulil amri juga gitu, selama dia memerintahkan kita, nah itu kebaikan, maka ya kita taati. Misalnya Ustadz, kebijakannya mendolim rakyat, contoh kebijakannya dolim ya, pajak Ustadz. Islam itu tidak bayar pajak mestinya. Islam itu bayar. Tapi negeri kita ini bukan negeri yang memakai aturan Quran dan Sunnah, sehingga diterapkan pajak. Apa yang gak kena pajak? Pajak progresif, pajak kendaraan, pajak semuanya pakai pajak. IMB semuanya pakai pajak. Baik. Maka dalam hal ini, inilah yang disebut katanya ulama, kezaliman yang harus kita taati, yang dosanya dia sama Allah. Urusan rakyat tetap mentaatinya. Seperti syaratnya apa Ustaz? Kita boleh tidak taat selama dia masih sholat, selama dia muslim dan sholat, wajib taat. Jadi cuman sesimpel itu. Iya, selama dia muslim dan dia sholat, taat. Dan insya Allah ulil amri kita muslim yang taat kepada Allah dan mengerjakan sholat, meskipun kebijakannya dirasa rakyat terzalimi. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, meskipun pemimpinmu itu fisiknya jasadnya jasad manusia, hatinya hati iblis, kata Nabi, taat, tetap taat, tetap hati iblis lo ini, tetap taat. Meskipun dia merampas hartamu, tetap taat. Sehingga kau kurus kering kerontang, taat. Itu dalilnya muslim nggak boleh keluar dari ketaatan. Koyo Ustaz iki wong Prabowo. Ini dalil. Inilah kita beda sama Khawarij. Khawarij ini suka menentang ulil amri. Dikit-dikit apa demo, nggak boleh ya. Menjelek-jelekan ulil amri. Lombok mahal dirasani ya. Maka Ahlus Sunnah itu mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. 20 Oktober pelantikan, doakan yang terbaik kepada Allah, minta sama Allah. Nah, begitu. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan gitu Pak ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.